Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kearsipan. Untuk kompetensi dasar yang kedua ini tentang memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Anak-anak, ini merupakan pertemuan yang pertama ya dari kompetensi dasar yang kedua. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak. Sedangkan standar itu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kaidah ini rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti. Ada beberapa peraturan presiden tentang kearsipan. Kita akan mulai dari yang pertama ya, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Pada peraturan tersebut terdiri atas 4 bab dan 9 pasal. Bab 1 tentang ketentuan-ketentuan umum, bab 2 tugas pemerintah, bab 3 organisasi kearsipan nasional, bab 4 ketentuan-ketentuan penutup. Untuk peraturan yang kedua, yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 tentang tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan, dokumentasi, dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintah. Pada peraturan ini terdiri atas 6 bab dan 18 pasal. Bab 1 tentang dokumentasi, bab 2 tentang perpustakaan, bab 3 tentang pusat dokumentasi dan perpustakaan, bab 4 tentang peraturan peralihan, bab 5 tentang pelaksanaan, dan bab 6 tentang penutup. Peraturan yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan. Undang-undang ini terdiri atas 6 bab dan 13 pasal. Bab 1 tentang ketentuan-ketentuan umum, bab 2 tugas pemerintah, bab 3 organisasi kearsipan, bab 4 kewajiban kearsipan, bab 5 ketentuan-ketentuan pidana, bab 6 tentang ketentuan-ketentuan penutup. Untuk peraturan yang keempat yaitu Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Keputusan ini terdiri atas 6 bab dan 18 pasal. Bab 1 tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, bab 2 wewenang, bab 3 struktur organisasi dan tata kerja, bab 4 pengangkatan dan pemberhentian, bab 5 pembiayaan, bab 6 ketentuan penutup. Peraturan yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 yaitu tentang penyusutan arsip. Peraturan ini dibuat atas dasar 3 pertimbangan yaitu 1. Semakin berkembangnya pembangunan dan volume arsip sebagai akibat kegiatan administrasi pemerintah. 2. Untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna kearsipan. 3. Untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional. Pada peraturan ini terdiri atas 8 bab dan 20 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 jadwal retensi arsip, bab 3 pemindahan arsip, bab 4 pemusnahan arsip, bab 5 penyerahan arsip, bab 6 ketentuan lain-lain, bab 7 ketentuan peralihan, bab 8 ketentuan penutup. Peraturan yang keenam adalah Surat Edaran Nomor SE/01/1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip. Surat edaran ini memuat hal-hal yang terkait dengan arsip inaktif dan terdiri atas 4 bagian yaitu bagian 1 pendahuluan, bagian 2 prioritas penanganan, bagian 3 tahap pelaksanaan, bagian 4 penutup. Untuk bagian 1 pendahuluan ini memuat A. Umum, B. Dasar hukum, C. Tujuan, D. Sasaran, E. Ruang lingkup, F. Pengertian. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan ini memuat A. Pendaftaran arsip inaktif, B. Penataan kembali arsip inaktif,
C. Pemusnahan arsip. D. Penyerahan arsip. Surat edaran itu dibuat pada tanggal 5 Agustus 1981 ya, dan ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, para pemimpin sekretariat lembaga tertinggi dan tinggi negara, para pemimpin lembaga pemerintah non-departemen, dan para gubernur dan kepala daerah tingkat 1. Yang ketujuh adalah surat edaran nomor SE-02/1983 tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Surat edaran ini memuat hal-hal yang terkait dengan penentuan nilai guna arsip dan terdiri atas 4 bagian. Bagian 1 pendahuluan, bagian 2 nilai guna arsip, bagian 3 penentuan nilai guna arsip, dan bagian 4 adalah penutup. Peraturan yang ke-8 yaitu Keputusan Presiden nomor 105 tahun 2004 tentang pengelolaan arsip statis. Keputusan ini terdiri atas 4 bab dan 42 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 pengelolaan arsip statis, bab 3 jaringan informasi kearsipan nasional, bab 4 tentang ketentuan penutup. Peraturan yang ke-9 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Undang-undang ini dibuat berdasarkan 5 pertimbangan ya. Kalian bisa baca di sini ya. Dalam undang-undang tersebut terdiri atas 11 bab dan 92 pasal. Untuk bab 1 ketentuan umum, bab 2 maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup, bab 3 penyelenggaraan kearsipan, bab 4 pengelolaan arsip dinamis, bab 5 pengelolaan arsip statis, bab 6 autentikasi, bab 7 organisasi profesi dan peran serta masyarakat, bab 8 sanksi administratif, bab 9 ketentuan pidana, bab 10 ketentuan peralihan, bab 11 ketentuan penutup. Peranan arsip: 1 sebagai sumber informasi, 2 sebagai pusat ingatan, 3 sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan, 4 sebagai alat pengawasan, 5 sebagai bahan dan alat pembuktian yang otentik, 6 sebagai barometer kegiatan organisasi. Adapun tujuan pengelolaan kearsipan: 1 agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. 2 agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. 3 untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencapai arsip yang dibutuhkan. 4 untuk menghemat tempat penyimpanan. 5 untuk menjaga kerahasiaan arsip. 6 untuk menjaga kelestarian arsip. 7 untuk menyelamatkan pertanggungjawaban mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.